Halo anak-anak ibu, ketemu lagi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita akan belajar tema 1, subtema 4, BB1. Nah, pertama yang akan kita bahas tentang kerjasama. Kamu telah melakukan permainan tradisional bersama teman-temanmu. Bagaimana perasaanmu? Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama akan terasa menyenangkan dan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Bersama-sama dan berusaha memainkan permainan rangko alu untuk memenangkan permainan, termasuk sikap bekerja sama. Bekerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama. Ada begitu banyak kegiatan sehari-hari yang dapat dikerjakan dengan bekerja sama, baik kegiatan yang dilakukan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Contoh kerjasama di rumah yaitu seperti membersihkan lingkungan rumah. Kalau kerjasama di sekolah itu berupa piket kelas, karena bekerja sama dalam membersihkan kelas. Kemudian mengerjakan tugas kelompok dan gotong royong atau kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, berikut manfaat dari kerjasama. Yang pertama, terciptanya kerukunan. Kedua, pekerjaan berat menjadi ringan. Yang ketiga, pekerjaan mudah terselesaikan. Yang keempat, tercipta hubungan yang akrab dan saling membutuhkan antar sesama. Dan yang kelima, memperkuat hubungan kekeluargaan. Nah, ini Ibu berikan contoh gambar. Gambar yang di sebelah kiri itu contoh dari kerjasama dalam lingkungan rumah. Karena ini setiap anggota keluarga bekerja sama dalam membersihkan rumah. Dan gambar yang di sebelah kanan merupakan contoh kerjasama dalam lingkungan sekolah. Karena itu kerja bakti dalam membersihkan sekolah. Berikutnya, persatuan dan kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika muncul karena ragam kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai macam bahasa, budaya, adat, atau tradisi, tetapi tetap menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Sungguh nikmat kehidupan bangsa Indonesia. Kamu bisa hidup dengan rukun dan tenang di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kamu semua bisa hidup rukun di antara keragaman. Rukun berarti bersatu. Persatuan dan kesatuan ini menjadi modal awal bagi bangsa Indonesia dalam berjuang. Dengan persatuan bangsa Indonesia bisa merdeka, di mana berada jika rukun, kamu akan menjadi orang yang kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Adanya perbedaan agama di tengah-tengah masyarakat membuat bangsa Indonesia semakin rukun. Nah, berikut contoh gambar ini Bu. Sertai
Nah, yang sebelah kiri ini menunjukkan keberagaman dalam beragama. Di sini ada Muslim, ada Buddha, ada Hindu, ada Katolik, ada Kristen, ada Konghucu. Nah, kalau di sebelah kanan ini menunjukkan keberagaman etnis, keberagaman budaya. Nih, di sini ada orang Kalimantan, orang Chinese, terus orang Melayu, orang Jawa. Nah, begitu ya. Ini menunjukkan keberagaman yang ada di Indonesia. Berikutnya gotong royong. Merawat dan memelihara tanaman yang ada di sekitar kita. Sebenarnya, kita merawat dan memelihara tanaman dapat dilakukan dengan menyiram tanaman secara rutin. Tanaman yang lagi disiram dapat membuat tampak segar. Menyiram tanaman dapat dilakukan pada pagi dan sore hari. Selain kita juga harus rajin memberinya pupuk, tujuannya agar tanaman tumbuh subur. Apabila tanaman dirawat dan dipelihara dengan baik, kita sendirilah yang akan merasa manfaatnya. Tanaman yang dirawat dan dipelihara dengan baik menjadi lingkungan di sekitar tampak asri, sehingga nyaman untuk ditinggali. Nah, melakukan kegiatan bersama termasuk sikap gotong royong. Gotong royong artinya kegiatan saling membantu dan saling menolong dalam hidup bermasyarakat. Oke, saya Ibu ulangi. Gotong royong artinya kegiatan saling membantu dan saling menolong dalam hidup bermasyarakat. Jadi gotong royong sama dengan kerjasama, membantu dan saling menolong dalam hidup masyarakat. Jadi gotong royong itu tolong menolong atau kerja bakti. Sifat gotong royong dalam kehidupan bangsa Indonesia harus tetap dipertahankan, sebab dengan gotong royong pekerjaan menjadi lebih mudah, dan dengan gotong royong juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Berikutnya tolong menolong. Di saat di sekolah kamu harus sama kepada teman-temanmu. Sikap ramah yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi kekayaan khas Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki beragam suku bangsa dengan berbagai macam adat istiadat. Selain sikap, kamu juga harus menghormati dan membantu orang lain. Sikap saling membantu harus diterapkan dimanapun dan kapanpun. Di rumah, di sekolah, di masyarakat, kita harus selalu mengembangkan sikap saling membantu. Apakah tujuan dari sikap membantu? Tujuannya agar tercipta kehidupan yang harmonis saat di rumah. Berikan bantuan semampumu, begitu juga saat di sekolah atau di masyarakat. Apabila melihat temanmu sedang kesulitan atau melihat orang lain sedang kesulitan, belajarlah untuk menawarkan bantuan yang bisa kamu lakukan. Membantu teman yang sedang mengalami kesulitan merupakan perbuatan yang mulia. Selain itu, suatu saat ketika kamu membutuhkan bantuan atau berada dalam suatu masalah, temanmu atau orang lain tentu akan membantumu dengan senang hati. Nah, ini contoh gambarnya. Ini tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari di sebelah kiri, di mana kita menyiram tanaman, memberi makan, merawat tanaman, memelihara hewan. Nah, kalau sebelah kanan itu gotong royong, saling menolong dalam belajar, kemudian bermain, berbagi makanan, dan kerja bakti. Tugas anak ibu
Kerjakan buku PH 3B latihan 3 halaman 17 dan latihan 4 halaman 18. Buat nama dan tanggal. Kemudian jangan dicoret-coret buku sekolah yang tema ya. Dan untuk buku PH, anak ibu langsung kerjakan di buku PH dengan pena ditulis dengan rapi. Nah, itu tugas 1 dan tugas 2-nya anak ibu kerjakan di buku latihan tema seperti biasa. Apa manfaat kerjasama? Gotong royong adalah apa tujuan sikap membantu? Oke, anak ibu tulis soal dan jawabannya. Ditulis dengan rapi di buku latihan tema. Ini tugas 2 dan tugas 1-nya anak ibu mengerjakan apa tadi? Ya, mengerjakan buku PH. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Ibu ucapkan terima kasih dan tetap semangat dalam belajar. Salam sehat untuk kita semua.